Sejumlah kepala daerah di Indonesia cenderung aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri ke masyarakat. Pengikut mereka di berbagai platform media sosial mencapai jutaan orang. Pemimpin daerah menggunakan medsosnya untuk berinteraksi dengan warga, menyampaikan kegiatan, hingga menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Namun beberapa konflik juga tampak jika pemimpin tersebut berseteru dengan pihak lain. Seperti yang terjadi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berseteru dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Puan menyindir pemimpin tidak hanya bekerja melalui media sosial, namun harus dapat membuktikan kinerjanya di lapangan. Selanjutnya Ganjar menanggapi Puan dan mengaku aktif menggunakan media sosial sejak menjadi anggota DPR. Dia duduk di parlemen dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 2004 sampai 2013. Sejak menjadi wakil rakyat, Ganjar mengaku aktif berselancar di media sosial. Saat ini akun Twitter @ganjarpranowo telah memiliki 1,9 juta follower. Sementara akun Instagramnya memiliki 3,4 juta pengikut. Ganjar juga sering siaran langsung di media sosial bersama sejumlah para pesohor dan membahas sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat. Tak hanya Ganjar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wagub Jawa Timur Emil Dardak dan lainnya juga sering menggunakan media sosial untuk lebih dekat dengan masyarakat. Diharapkan para pemimpin dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan tetap dapat bekerja, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, sejumlah kepala daerah di Indonesia aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan warga. Mereka juga menampung aspirasi hingga menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Namun beberapa konflik terlihat jika pemimpin berseteru dengan pihak lain. Salah satunya yang terjadi antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Ketua DPR Puan Maharani. Selanjutnya bagaimana langkah yang dapat dilakukan kepala daerah agar bijak menggunakan media sosial dan tetap dapat melayani masyarakat. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat siang Mas Gun Gun. Apa kabar? Baik, Mas Gun Gun, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini. Mas Gun Gun dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan pengamat media sosial Enda Nasution. Selamat siang, Mas Enda. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Mas Enda, saya mau tanya ke Mas Gun Gun dulu nih. Mas Gun Gun, kalau kita lihat ini sebenarnya sah-sah aja nggak sih kalau kepala daerah itu aktif bermain atau menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat? Sangat sah dan lumrah saya pikir, karena ini kan era komunikasi digital. Di demokrasi saat ini itu bisa menunjang sebenarnya dalam konteks barrier atau hambatan komunikasi dari kelompok supra, dalam konteks ini eksekutif, suprastruktur seperti di pemerintah, teman-teman di kepala daerah dengan warga. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang menyebabkan itu menjadi lumrah dan sah, Mbak Anggita. Pertama itu soal tingkat penetrasi internet di Indonesia yang tinggi. Ya, 73,7% kalau berdasarkan data We Are Social yang dirilis bulan Januari 2021. Berarti sekitar 202,6 juta tuh ya internet user di Indonesia. Jadi itu besar sekali ceruknya. Kemudian yang menggunakan media sosial itu 61,8%, berarti 170 juta. Artinya pertama dari sudut penggunaan kanal, ini adalah kanal baru yang potensial untuk dijadikan semacam media komunikasi antara para pejabat atau politisi dengan warga biasa. Kemudian yang kedua itu menyangkut content of message atau isi pesan gitu ya. Saya pikir salah satu hal yang paling penting dalam konteks penggunaan media sosial itu adalah pengkarakteran dari media sosialnya itu sendiri. Contoh misalnya tentu akan berbeda pendekatannya dengan media konvensional yang kecenderungannya itu searah ya, atau one way traffic communications. Kalau di media sosial itu kan harus bersifat interaktif
maka isi pesan apapun sebenarnya kekuatannya adalah pada interaktifnya si kepala daerah ataupun para politisi pada umumnya itu pada saat membangun engagement gitu ya dengan masyarakat atau dengan netizennya. Kemudian yang ketiga, tentu dalam konteks strategi itu bisa dimanfaatkan untuk apa aja, misalnya penyebaran narasi, sebut aja misalnya program-program pemerintah kan perlu didiseminasikan. Nggak cukup sekarang diseminasi itu melalui media konvensional, bisa menggunakan contoh misalnya media sosial yang mereka miliki untuk mempercepat atau akselerasi sampainya informasi baik atau positif itu pada halayak. Tetapi tentu bukan hanya narasi positif yang ada di media sosial, banyak juga kan yang tidak suka, melakukan kritik atau bahkan propaganda. Sehingga bisa kemudian dipakai juga untuk semacam kontra narasi atau kontra propaganda. Karena tidak seluruhnya melegitimasi, tapi sebagian diantaranya juga mendelegitimasi, sehingga proses itu bisa diantisipasi, juga bisa kemudian dibatasin, direstriksi gitu ya, semacam damage control begitu ya, itu melalui media sosial juga. Selain tentu juga dalam konteks politik tidak bisa kita nafikan, Mas Enda tahu persis nih bagaimana misalnya media sosial itu dalam banyak hal itu juga bisa kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat personal branding ya si masing-masing politisi ataupun kepala daerah, apalagi misalnya dia punya kans dalam perebutan kepemimpinan nasional di masa mendatang, atau paling tidak misalnya memperkuat personal branding dia sebagai kepala daerah yang punya kapasitas. Itu yang disebut dalam konteks komunikasi politik sebagai political publicity. Ya, publicity itu menurut saya memang akan dilakukan, jadi tidak bisa menafikan keberadaan media sosial. Baik, jadi ini demikian sih Mbak Anggita. Baik, jadi artinya media sosial ini sebenarnya adalah saluran yang bagus deh untuk membangun kedekatan dengan masyarakat jika dimanfaatkan secara bijak ya Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ini ada ketegangan begitu ya antara PDIP dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya Puan Maharani menyindir pemimpin yang sebenarnya itu adalah pemimpin yang berada di lapangan dan bukan yang aktif di sosial media. Ini kalau Anda melihat di balik pernyataan Puan Maharani ini memangnya seperti apa pola komunikasi yang dibangun oleh Ganjar Pranowo melalui media sosial? Saya selalu membaca realitas politik itu dengan hati-hati ya, dengan selektif. Maksud saya kita tidak boleh linier memaknainya. Jadi saya selalu menyediakan lebih dari satu cara baca. Jadi saya pertama itu melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, termasuk juga Mas Bambang Pacul, ya, sebagai orang yang kemudian memimpin ya PDI Perjuangan di Jawa Tengah, saya pikir message-nya jelas, yakni kandidasi di PDIP itu masih sangat tersentral di Ibu Mega, begitu. Jadi ada patsun yang harus kemudian dipahami oleh seluruh kader PDI Perjuangan, ya, bahwa kandidasi terlebih dalam konteks isu strategis 2024 itu masih menempatkan Ibu Mega di puncak hierarki otoritas, sehingga pesan itu jelas eksplisit ingin memberi warning sebenarnya kepada seluruh kader PDI Perjuangan bahwa ya, tradisi politik di PDI Perjuangan yang kemudian masih menempatkan kewenangan itu pada Bu Mega. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, termasuk juga Pak Bambang Pacul dan saya pikir Pak Sekjen ya, Pak Hasto, itu juga kalau dimaknai lebih besar sebenarnya, lebih luas maksud saya, itu bisa kita tempatkan dalam konteks manajemen konflik ya. Manajemen konflik itu kan tidak harus selalu mendestruksi, tapi dalam beberapa hal itu juga bisa jadi potensi. Maksud saya begini, ini PDI Perjuangan tentu berkeinginan Puan maju di 2024. Kita tidak bisa menafikan itu, bahwa ada peluang Puan menjadi satu di antara orang yang kemudian ingin dimajukan oleh PDI Perjuangan. Tetapi membaca opportunity structure atau struktur peluang dalam konteks kandidasi di Pilpres itu kan banyak faktor. Antara lain adalah suara yang harus diriset secara terus-menerus dari publik, misalnya melalui survei persepsi. Nah, siapa di antara nama-nama itu yang kemudian punya peluang? Masih ingat nggak 2014 dulu, itu
tentu PDI juga harus akhirnya mendengar ya suara siapa yang kemudian probabilitas perolehan suaranya itu lebih potensial. Sehingga kemudian di injury time akhirnya kemudian bisa memutuskan misalnya Pak Jokowi maju menjadi kandidat mewakili PDI Perjuangan. Baik. Nah, maksud saya kalau konflik ini di-manage sebenarnya malah PDI Perjuangan bisa punya dua potensi. Satu misalnya Puan ya untuk kemudian didorong menjadi capres, tetapi kalau kemudian elektabilitasnya menjelang proses kandidasi itu mendekati waktu akhir ternyata tidak bisa di-up lagi, itu memungkinkan aja best alternatifnya dia sudah punya Ganjar. Sebenarnya harus dibaca bahwa PDIP sebenarnya malah dengan konflik ini bisa punya potensi dua nama untuk kemudian masuk di bursa pencapresan. Gitu. Baik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi sindiran Puan Maharani tentang pemimpin tidak hanya ada di media sosial, melainkan harus turun ke lapangan. Sebelumnya dalam acara pembekalan kader PDI Perjuangan yang diselenggarakan di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak mengundang Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan jika dirinya tidak diundang dalam kegiatan yang berlangsung minggu kemarin itu. Ganjar menanggapi santai sindiran yang disampaikan Puan Maharani bahwa pemimpin tak hanya tenar di media sosial. Ganjar dan Puan sama-sama memiliki peluang untuk menjadi kandidat calon presiden atau wakil presiden yang diusung PDIP. Namun berdasarkan survei sejumlah lembaga, elektabilitas Ganjar lebih tinggi dibanding Puan Maharani. Kemarin nggak diundang acara PDIP. Wote ngono ditekoni. Gimana Pak? Tanggapannya Pak? Kenapa? Tanggapannya gimana Pak? Lah kuwi wong Jawa kok ya. Ada acara lain atau Kader. Hah? Atau acara lain? Siapa? Pak Agus. Oh tidak, enggak punya acara. Awas. Iya Pak. Punya pasukan di medsos seperti apa Pak? Apa? Pasukan di medsos. Loh saya tuh bermedsos sudah jadi DPR kok. Ya, ayo monggo. Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita siang ini masih bersama dengan pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Herianto, dan pengamat media sosial Enda Nasution. Kalau Mas Gun Gun, menurut Mas Gun Gun sendiri seperti apa Mas pola kepala daerah ini menampung aspirasi atau kritik dari masyarakat lewat kanal media sosial? Ya memang tidak bisa digeneralisir ya. Kita harus lihat bagaimana pemanfaatan media sosial oleh masing-masing kepala daerah yang bersangkutan. Contoh misalnya ada yang sudah mulai menempatkan media sosial itu ya dengan sangat baik begitu ya. Rata-rata misalnya seperti Mas Ganjar, Mas Anies begitu ya, Sandiaga Uno atau Pak Ridwan Kamil misalnya. Itu saya pikir sudah bisa membangun semacam pola interaksi yang seharusnya memang dilakukan di media sosial gitu. Contoh misalnya apa yang sudah dilakukan mereka di-share gitu ya terkait dengan posisi atau jabatannya hari ini. Kemudian juga seringkali menginformasikan apa yang kemudian akan dilakukan, terutama menyangkut kebijakan publik yang mau dieksekusi begitu ya. Terutama misalnya ketika mereka kemudian terhubung ya dengan ragam rasa ingin tahu yang muncul di masyarakat gitu ya. Saya pikir itu udah bagus. Kemudian juga ada sisi santai, misalnya ada aktivitas keseharian mereka yang kemudian mungkin 1 atau 2 kali di-post gitu ya ke media sosialnya untuk membangun semacam kedekatan lah. Jadi karakter itu menurut saya memang penting untuk tetap menjaga semacam komunikasi yang serba terbatas, yang sifatnya interpersonal gitu atau antar pribadi, dan juga komunikasi melalui media mainstream yang tentu tidak semudah yang mereka bisa lakukan dengan media sosial. Kalau saya melihat sih begini ya, untuk proses para politisi bermain di medsos itu paling tidak ya dominannya kalau saya petakan itu pertama itu mendiseminasikan gagasan, pikiran dan aktivitas mereka. Kemudian yang kedua itu mau nggak mau juga tadi saya setuju bahwa dia tidak bisa personal, bisa kemudian membangun teamwork ya, terutama yang berada berada di
akun mereka. Kenapa? Karena dalam keseharian itu pasti juga banyak propagandis seperti buzzer atau cyber troop yang kemudian juga bisa masuk di lini masa mereka, sehingga tidak mungkin punya waktu begitu banyak itu untuk menyikapi ragam aktivitas, terutama berbasis FCR gitu, finding, conclusion, recommendation, untuk mengantisipasi atau mungkin menjawab beberapa cara-cara propagandis yang menyerang atau kemudian juga memenuhi lini masa mereka, begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya itu tadi hubungannya dengan publisitas, ya. Kenapa? Karena agak berbeda kan dengan publikasi jurnalis di media mainstream, di media sosial. Itu publisitas orientasinya pada 4 hal kan, seperti misalnya goodwill, respect, understanding, sama popularity. Nah, aspek popularity ini pasti nggak mau itu akan menjadi bagian dari keseharian mereka, karena sebagai politisi ya selalu yang disebut dengan manajemen kesan atau impression management itu udah menjadi bagian ya dari keseharian mereka, sehingga itu juga perlu di manage. Jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa dia hanya sekedar mempromosikan ya citra dirinya, sementara kemudian ada gap yang begitu besar dengan ekspektasi publik tentang kinerja yang diharapkan muncul dari mereka, kan begitu. Saya ke Mas Gun-Gun dulu. Mas Gun-Gun, ini apakah media sosial bisa dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas dari kepala daerah yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti? Ya, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, tentu bisa ya. Dalam konteks begini, kalau kita bicara modal dasar elektoral yang 3 itu, pertama pasti dibangunnya dari membangun popularitinya dulu, terutama di media sosial. Contoh misalnya Mas Ganjar, Mbak Puan, atau Mas Anies, misalnya Pak Sandiaga Uno, tentu terus akan intens menggunakan media sosialnya untuk mengatrol popularitinya ya, supaya kemudian semakin banyak orang yang mengenalnya. Kemudian yang kedua, itu didorong dari tingkat popularitas yang sudah mulai merangkak itu ke tingkat penerimaan atau acceptability-nya. Dari situ tentu akan menjadi modal yang disebut dengan electability. Cuman kalau kita bicara soal media sosial, harus hati-hati. Kenapa? Ini bisa kemudian menjadi, kalau istilah saya itu menjadi bubble ya, bisa jadi gelembung yang kalau kemudian tidak ada strategi lain di luar media sosial, itu seperti gelembung air sabun ya, kelihatan banyak tetapi kemudian itu tidak betul-betul bisa disolidkan menjadi basis suara real nanti di TPS. Ini yang konsep yang kemudian harus dipahami adalah connected media sebenarnya ya. Media yang saling terhubung atau terkoneksi, misalnya pemanfaatan media konvensional untuk reinforcement atau peneguhan, kemudian media sosial untuk kemudian meramaikan begitu, sekaligus nanti ada upaya untuk kemudian mendorong itu pada langkah-langkah konkret micro targeting, misalnya ke kantong-kantong basis komunitas ya yang real, kemudian juga ke masyarakat dengan memahami pola segmentasinya seperti psikografi, demografi gitu. Sehingga nanti lama-lama dia akan bisa menghitung ya potensi kemenangan dia di berbagai wilayah di Nusantara, jadi tidak hanya di Jawa. Nah, proses seperti ini tetap dibutuhkan dalam konteks khusus kandidasi, Mbak Anggita. Saya pikir gini, hal yang penting bagi siapapun termasuk Mas Ganjar, dia populer belum tentu kemudian dia menjadi the real candidate gitu ya. Sama seperti Mbak Puan, dia punya struktur partai tapi belum tentu juga bisa diterima oleh keberadaannya oleh partai-partai lain, terutama oleh publik calon pemilih begitu. Sehingga itu yang kemudian disebut oleh Gary W. Cox ya dalam perspektif opportunity structure perspektif itu 3 yang penting nih dipahami. Pertama, probabilitas perolehan suaranya. Ini bicara yang tadi itu, popularitas, akseptabilitas, kemudian elektabilitas. Kemudian yang kedua, cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan, karena bagaimanapun politik kita ini masih high cost ya. Sehingga kemudian misalnya bagaimana memanage ya fundraising seperti melalui media sosial atau melalui basis-basis komunitas atau melalui kelompok-kelompok lobby gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tidak mudah bagi partai, soal keuntungan dalam kekuasaan atau benefit of office ya.
Keuntungan dalam kekuasaan yang seringkali menjadi hambatan bagi mereka yang tidak berada di struktur partai dan pembuat kebijakan di partai untuk kemudian didukung menjadi benar-benar kandidat yang bisa maju di 2024, begitu. Itulah yang kemudian kita bisa maknai bahwa kandidasi itu sebuah kata yang sebenarnya dalam operasionalnya kompleks. Ya, jadi popularitas saja nggak cukup tuh. Makanya misalnya Mas Ganjar nih sekarang popularitasnya tinggi, harus hati-hati apakah kemudian PDI Perjuangan nyaman dengan itu gitu ya kan. Kemudian apakah kalau dia lompat ke partai lain itu harus dihitung sebagai apakah ini potensi karir politik dia di masa mendatang lebih safety atau tidak begitu kan. Buktinya juga banyak yang mungkin tiba-tiba pindah partai, itu juga menjadi bumerang bagi yang bersangkutan gitu dalam konteks keterjagaan daya tahan karir mereka di masa mendatang. Begitu sih. Memang ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan ya Mas Gun-Gun. Baik, artinya kesimpulan yang saya tangkap dari pembicaraan kita siang ini bahwa media sosial jika digunakan dengan bijak ini tidak hanya sebagai saluran untuk mempromosikan atau self branding dari kepala daerah saja, namun juga sebaiknya dimanfaatkan sebagai kanal untuk menampung kritik dari masyarakat agar bisa lebih baik kemajuan dari suatu daerah nanti ke depannya. Terima kasih banyak Mas Gun-Gun dan juga Mas Enda sudah hadir bersama kami di Lunch Talk siang ini.